Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Heri, anak-anak. Kali ini Pak Heri akan menjelaskan materi matematika kelas 9, terutama materi bentuk akar. Kemarin sudah kita bahas materi tentang bilangan berpangkat. Nah, bentuk akar ini sebenarnya adalah bentuk lain dari bilangan berpangkat. Jadi istilahnya ini adalah inverse dari bentuk bilangan berpangkat. Kalau misalkan kemarin kita lihat 5 pangkat 2, terutama pangkat 2 ini adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Ini adalah bilangan berpangkat ya anak-anak ya. Tapi di dalam bentuk akar nanti kita akan membuat akar 5 pangkat 2 itu sama dengan, masih ingat kemarin ketemu sifat bentuk akar yaitu 5 pangkat 2 dibagi 2 menjadi pecahan, sehingga 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, ini adalah bentuk akar. Nah, nanti di dalam bentuk akar ini yang akan kita pelajari anak-anak itu adalah beberapa operasi. Adalah nanti bisa operasi penjumlahan ataupun pengurangan kita jadikan 1, kemudian ada operasi perkalian, dan yang terakhir adalah operasi pembagian. Nah, tapi sebelum kita membahas ke materi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, alangkah baiknya kalian harus mengetahui dulu cara merubah bentuk akar. Nah, di sini. Bentuk akar apa harus dirubah sih? Seperti apa dan maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Kalau kita sering mengetahui akar kuadrat dari 36, itu pasti jawabannya 6. Betul kan anak-anak? Tapi kalau kita ditanya akar 12 itu berapa sih nilainya? Nah, bisa nggak kita jawab? Bisa sekali. Di dalam matematika ini nama istilahnya adalah merubah bentuk akar. Caranya anak-anak nanti kita akan membagi 12 ini kita bagi menjadi 2 bilangan ya. Satu adalah kuadrat sempurna, dan satu bilangan lain. Nah, masih ingat nggak kuadrat sempurna? Harusnya tahu ya, kuadrat sempurna itu adalah 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Nah, kuadrat sempurna yang bisa bagi 12 itu berapa sih? Nah, kalau udah begini berarti 12 itu adalah 4 dikalikan 3. Nah, kalau kita lihat di sini yang namanya 4 ini adalah bentuk dari kuadrat sempurna. Dari siapa? Dari 2 kuadrat. Sehingga nanti akar 12 itu adalah akar 4 dikalikan 3. Nah, dari sini nanti bisa kita bagi jadi 2, yaitu akar 4 sendiri dikali akar 3 sendiri. Nah, nanti di dalam matematika kita bisa melihat di sini bentuknya adalah bentuk rasional. Kita bisa akarkan, dia berubah menjadi 2. Akar 3 ini kita biarkan saja menjadi di sini akar 3, karena ini adalah bentuknya irasional, yaitu tidak bisa diubah dalam bentuk pecahan A per B. Kita biarkan. Jadi akar 12 itu berubah menjadi 2 akar 3, bentuk lain dari akar 12. Mudah kan anak-anak? Nah, contoh lain misalkan. Nih kita buat contoh lain. Akar 50. Nah, akar 50 kita cari kuadrat sempurna yang bisa membagi 50 berapa sih? Oh, adalah 25 dikali 2. Sehingga kita peroleh akar 25 kita sendirikan, akar 2 kita sendirikan. Akar 25 ini termasuk rasional, bisa kita akarkan karena ini adalah kuadrat sempurna menjadi 5. Kemudian akar 2 ini
termasuk bilangan irasional, tidak bisa dalam bentuk pecahan A per B. Kita biarkan saja. Jadi akar 2-nya kita biarkan. Nah, begitu. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Akar 50 berubah menjadi 5 akar 2. Dan seterusnya. Misalkan lagi di sini berapa di sini akar 27 misalkan. Kita coba akar 27. Akar 27 bilangan kuadrat sempurna yang bisa membagi 27 adalah 9 dikalikan 3. Nah, sudah pasti 9 itu bisa kita keluarkan karena sudah terbiasa, tidak perlu kita pisah satu-satu. Langsung kita jawab, akar 9 itu adalah 3, ya. Kemudian akar 3-nya kita biarkan, 3 akar 3. Ini adalah cara merubah bentuk akar menjadi bentuk lain, ya. Tidak semua kuadrat sempurna yang bisa diakarkan, tapi yang tidak kuadrat sempurna pun bisa diakarkan. Nah, nanti tujuannya nanti akan kita gunakan untuk membahas operasi penjumlahan dan pengurangan di sini. Fungsinya untuk ini. Nah, ada pertanyaan dulu anak-anak kaitan dengan merubah bentuk akar. Caranya mudah sekali, dibagi dengan kuadrat sempurna. Sisanya, nah, tinggal nanti bilangan berapa sisanya, apakah 2, 3, 5, 7, 6, dan seterusnya. Yang penting kalian cari kuadrat sempurna dulu yang bisa membagi bilangan tersebut. Kalau sudah, sisanya nanti pasti tidak bisa akar, biarkan saja, dibiarkan. Nah, nanti menjadi bagian dari akar kuadrat dari bilangan sempurna. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Ini baru materi di awal kita, ini materi mudah. Oke, kalau kalian tidak ada pertanyaan, alangkah baiknya ini mari kita lanjutkan pada operasi penjumlahan maupun pengurangan. Di dalam operasi penjumlahan maupun pengurangan, anak-anak, nanti ada beberapa tips dan harus ada beberapa syarat yang nanti harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian di kelas 7 pernah mengenal yang namanya bentuk aljabar, istilah dengan variabel. Contohnya di sini adalah 2Y ditambah dengan 5Y, hasilnya pasti 7Y, begitu ya, pasti. Kenapa? Karena di sini adalah sukunya sejenis, ini adalah sejenis. Kenapa sejenis? Karena masing-masing mempunyai suku, masing-masing mempunyai variabel yang sama. Ini sama. Nah, kalau tidak sama, tidak akan bisa dikerjakan. Kalau ini sudah sama, maka tinggal kalian mengerjakan yang koefisien atau angka di depannya saja, 2 dan plus 5, hasilnya adalah 7. Nah, nanti begitu juga dengan penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar. Nah, ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, nanti perhatikan dulu, jika ada bentuk akar, di sini adalah A akar B ditambah di sini misalkan C akar B, maka hasilnya adalah A plus B dalam kurung, A plus C dalam kurung akar B. Ini sesuai identik dengan yang ada di atas pada materi aljabar. Ya, nih perhatikan dulu. Jika ada ini A akar B ditambah C akar B sama dengan A plus C akar B, sama dengan demikian juga dengan
2Y ditambah 5Y. Sama, di dalam akar dan variabelnya sama. Kita anggap akar B ini di belakang dari angka yang masih dalam bentuk akar, kita anggap dia adalah variabel. Kalau variabelnya sama, bolehlah dijumlahkan. Kalau tidak sama, tidak mungkin bisa dijumlahkan. Contoh ya anak-anak ya. Sekarang kita buat contoh. Contoh pertama, nih, tentukan hasil akar 2 ditambah dengan akar 8. Nah, di sini apakah bisa akar 2 tambah akar 8? Tidak mungkin bisa, anak-anak. Kenapa? Karena beda, di dalam tanda akar sudah berbeda. Yang satu ini di dalam akar ada angka 2, di sini adalah akar ada 8, bawah akarnya di dalam akar ada 8. Lah, tugas kalian adalah merubah dulu. Siapa yang perlu dirubah? Yang perlu dirubah adalah akar 8 ini. Akar 8 silakan kalian rubah dalam bentuk lain, yaitu cari bilangan kuadrat sempurna yang bisa membagi 8, yaitu adalah berapa? Akar dari 4 kali 2. Nah, karena kalian sudah terbiasa asumsi Berry, tidak perlu dijelaskan kembali. Nah, di sini nanti bisa keluar. Nah, maka dari itu di sini akar 2 ditambah 2 akar 2. Apakah bisa dikerjakan sekarang? Bisa sekali. Karena kalau sudah sama-sama di belakang variabel koefisien sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. Akarnya sudah sama nih, yang depan adalah akar 2, yang belakang akar 2 sama. Cuman sekarang yang depannya akar 2 berapa nilainya? Biasanya adalah dikasih angka 1, sehingga 1 tambah 2 ketemunya 3 akar 2 gitu ya. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan dulu? Cara operasi penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar. Nah, itu ya. Tidak susah kan? Nah, sekarang contoh berikutnya adalah operasi pengurangan. Contoh kedua. Tentukan hasil dari di sini akar berapa di sini? Akar 27 dikurangi di sini adalah akar 12 ya. Berapakah nilainya? Nah, sekali lagi kita lihat sekarang satu persatu apakah sudah sama di dalam bentuk akar. Kalau berbeda maka kita perlu merubah satu demi satu. Yang sekarang yang depan kita rubah, yang belakang juga kita rubah. Caranya bagaimana cara merubah? Cara mudah, gampang sekali, mudah, yaitu dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna. Tadi kuadrat sempurnanya yang bisa bagi 9 adalah 27 adalah 9. Ini kita tulis menjadi 9 kali 3. Kemudian yang belakang kita tulis menjadi 12 4 kali 3. Kita kurangkan. Setelah itu anak-anak, nah, sudah pada paham. Jadi yang kuadrat sempurna ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi yang di sini 3 akar 3, yang di sini menjadi 2 akar 3, karena 4 keluar menjadi 2, akar 9 adalah 3. Kita kurangkan. Sebelum kita jawab, kita perhatikan dulu. Sekarang di belakang koefisien atau angka semuanya sudah sama.
menjadi bentuk akar 3, sehingga yang kita hitung adalah angkanya saja, yaitu yang depan saja. 3 dikurangi 2 adalah 1 akar 3, atau ditulis akar 3 saja. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan operasi penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar. Nah, gimana? Ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak kan? Mudah ya. Nah, sekarang beri ada beberapa satu contoh soal lagi yang biasanya sering keluar di UN, yaitu nih, perhatikan contoh yang ketiga, yaitu adalah hasil dari di sini akar 48, terus kemudian ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 4147. Berapa? Nah, bentuk ini sekali lagi, kalau kalian menemukan bentuk ini berarti sama seperti halnya contoh soal yang kedua. Harus kita rubah semua dalam bentuk akar yang lain. Ya, kita buat dalam bentuk akar irasional, tidak bisa A per B, tidak bisa pecahan. Nah, masing-masing kita tentukan dulu. Dibagi berapa ya nanti? 48 bagi berapa? 27 bagi berapa? 147 bagi berapa? Yuk, kita satu-satu. Yang pertama adalah akar 48, itu adalah 16 dikalikan 3, sehingga kita peroleh 16-nya bisa keluar kan, karena ini adalah kuadrat sempurna. Dia bisa keluar menjadi 4, kemudian akar 3-nya biarkan saja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 akar 27. Nah, 2 kita biarkan, akar dari 27 itu adalah 9 kali 3. Ya, 9 kali 3. Sama halnya dengan yang tadi, yang di atas, akar 48. 9 ini adalah bentuk kuadrat sempurna, maka bisa kita akarkan. Akar 9 adalah 3, kemudian akar 3-nya kita biarkan saja. Yang terakhir adalah akar dari 147. Ini bisa kita ambil. 147 itu adalah 49 dikali 3, ya, 3, hingga kita peroleh 49 itu adalah kuadrat sempurna. 49 adalah kuadrat sempurna, maka bisa dikeluarkan. Akar 49 adalah 7. Kemudian akar 3-nya kita biarkan. Oh maaf, untuk yang nomor 2 ini masih dikalikan 2, sehingga dia menjadi 6 akar 3. Nah, kalau udah ketemu seperti ini anak-anak, tinggal kita masukkan semuanya ke mana? Ke dalam soal. Yo, yang pertama 48. 48 itu adalah 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Udah semuanya ada sama dalam bentuk akar, semuanya sama, akar 3, di sini juga akar 3, di juga akar 3, sehingga yang kita jumlahkan atau kurangkan adalah angka yang di depan akar, yaitu 4 ditambah 6 dikurangi 7, masih dalam bentuk akar 3. Ini kita tutup kurung, kalikan dengan akar 3, kita jumlahkan. Di sini adalah ketemunya adalah 3 akar 3. Nah, cara pekerjaannya begitu anak-anak. Kalau nanti UN akan sering soal seperti ini,
Jadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian juga tidak bingung. Jika masih belum paham, silahkan, hukumnya wajib ya untuk bertanya. Silahkan tanya Ferry insya Allah welcome untuk semua pertanyaan dari anak-anak semua. Oke, cukup sekian dulu. Pada akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.